Halo, Assalamualaikum. Di video kali ini kita akan coba memperbaiki sebuah iPad. Untuk kode serinya ini adalah A1459. Jadi untuk kode tersebut ini yang saya tahu ini iPad generasi keempat ya ini ya. Oke, jadi untuk kerusakan di iPad ini tuh nggak bisa dinyalakan. Ini coba kita nyalakan. Kita pencet tombol power. Ya, tidak ada tampilan sama sekali ya, dan kita akan coba cek sambil dicas ya, dan kita perhatikan untuk di bagian arus ampernya ya. Nanti kita perhatikan, kita monitor untuk di bagian arus ampernya ini. Oke, kita colokkan kabel chargingnya dan bisa kita lihat untuk arus ampernya itu sampai 0,84. Ini kategori normal ya untuk seperti ini untuk proses chargingnya. Nah, tapi kemudian dia restart lagi ya, kemudian muncul logo lagi. Nah, arus ampernya dia kembali ke 0, kemudian naik lagi ke 0,2, 0,4, kemudian restart lagi. Nah, sampai ke 0,8 ya, dia kemudian restart lagi. Nah, kalau seperti ini kita coba cabut ketika dia muncul logo, apa yang terjadi? Nah, ketika muncul logo kemudian kita cabut chargernya, logonya juga menghilang atau tidak muncul. Kasus seperti ini tuh biasanya baterai ya, untuk di seri iPad Gen 3 ataupun Gen 4 ya, kurang lebih sama. Oke, kita akan coba bongkar terlebih dahulu, dan untuk di video kali ini tuh banyak yang saya percepat karena memang prosesnya lumayan ribet dan lumayan lama, karena untuk di seri iPad itu kita butuh kehati-hatian ekstra supaya tidak merusak komponen yang lain, karena untuk spare partnya pun juga lumayan ya untuk produk dari Apple ini. Oke, untuk touchscreen sudah terbuka. Sekarang kita buka untuk di bagian LCD-nya, ada 4 skrup yang ada di situ, kita buka semuanya. Nah, untuk proses disassembly atau pelucutan seperti ini ya, kita mesti hati-hati banget ya, jangan sampai ada fleksibel atau komponen yang rusak. Nah, ini saya bongkar total dari mulai fleksibel sampai ke bagian mesin supaya lebih mudah untuk pengecekan. Oke, untuk di bagian mesin sudah terangkat. Nah, sekarang kita akan coba cek untuk arus baterainya. Nah, untuk arus baterainya tadi muncul 1 volt, 1,7 volt. Kemudian di sel yang ketiga, ini 0,5 volt tadi ya. Oke, ini pertanda baterainya ini rusak nih. Dan untuk baterai Apple itu kita nggak bisa perbaiki ya. Beda kalau dengan Android, misalkan dia baterainya itu drop, ya, kita tinggal jumper fuse itu selesai permasalahan. Tapi untuk di baterai Apple ya memang kalau sudah rusak harus ganti ya, nggak bisa diperbaiki. Oke, ini untuk baterai sudah terlepas dan ini cukup kuat sekali untuk melepas baterainya, dan ini cukup lama juga bagi saya untuk melepas baterainya. Oke, ini sudah terlepas dan kita akan coba tes dengan baterai yang baru. Nah, di sini sudah saya siapkan untuk baterai penggantinya. Ini baterai dengan seri yang sama ya, untuk iPad generasi ketiga ataupun keempat ini baterainya sama. Oke, di sini kita tidak akan langsung memasang secara permanen untuk di bagian baterai. Jadi kita mesti cek terlebih dahulu. Ya, kita mesti cek kira-kira ada nggak komponen yang rusak, atau kita melakukan pengecekan ini untuk melihat apakah dengan diganti baterai dia bisa hidup kembali atau tidak. Jadi jangan langsung dipasang total permanen semuanya, langsung dilem itu jangan. Jadi kita mesti cek terlebih dahulu apakah dengan diganti baterai iPad ini bisa normal atau tidak. Oke, kita akan coba nyalakan, tekan tombol power. Nah, di situ ya muncul logo Apple.
Kita tunggu sampai dia booting ke menu. Nah, untuk kasus seperti ini yang ketika di cas ya, di cas dia bisa muncul logo Apple, dan ketika charger dicabut logo Apple juga hilang. Itu yang sering terjadi adalah rusak di bagian baterainya. Oke, ini kita tunggu sampai muncul ke bagian menu. Nah, ini dia. Sudah bisa masuk ke tampilan menu, dan ini saya nggak tahu ya untuk password iPad-nya itu apa, tapi kita akan coba tes ya untuk touchscreen-nya. Nah, ini normal ya untuk di bagian touchscreen, nggak ada kendala sama sekali. Jadi kemungkinan sih ketika nanti kita pasang total ya, kita rakit total semuanya, ini kayaknya bakal normal ya. Untuk di bagian touchscreen ini bagus ya, untuk tampilan LCD juga muncul. Dan ini untuk iPad-nya dia tidak reset lagi setelah kita ganti baterai. Oke, ini saya anggap aman ya kalau seperti ini. Kita tinggal matikan, kemudian kita akan rakit total semuanya. Oke, ini kita lepas lagi semuanya, kita lepas. Dan harus hati-hati apalagi untuk di bagian soket fleksibel ya, karena untuk di bagian touchscreen itu soket fleksibelnya sangat tipis. Kalau kita nggak hati-hati nanti bisa robek. Oke, ini tinggal kita pasang secara permanen. Ini kita lepas saja untuk pelindung bagian atas. Dan untuk baterai ini tuh stok yang saya punya ini sudah ada adhesif ya, jadi nggak perlu kita tambah lem. Jadi dia langsung ada adhesifnya. Ini tinggal kita pasang dan dia akan lengket sama seperti baterai bawaan. Oke, untuk pemasangannya seperti ini. Jadi itu di bagian casing itu sudah ada holder atau tatakan ya, untuk mempresisikan baterainya. Jadi kita tinggal pasang seperti ini, kita simetriskan dengan tatakan yang ada di casing. Nah, kemudian tinggal kita tekan-tekan seperti ini. Otomatis dia sudah terpasang dengan sempurna. Oke, kalau baterai sudah terpasang, kita tinggal rakit total untuk semua komponen yang ada. Dan ini saya percepat lagi karena memang untuk proses penanganan produk Apple ini rata-rata memakan waktu yang cukup lama, karena memang untuk produk Apple ini build quality-nya itu bagus, dan yang membuat lama juga yaitu banyaknya komponen-komponen yang dia modular, jadi bisa dilepas pasang gitu. Ditambah lagi untuk skrup di produk Apple itu kan berbeda ya, tidak semuanya itu sama. Jadi untuk LCD berbeda, untuk soket di bagian mesin berbeda, jadi banyak yang berbeda. Oke, ini sudah saya rakit semua, tinggal kita tambah lem seperti ini ya. Kemudian kita presisikan lagi dan dijepit untuk di bagian touchscreen-nya supaya lemnya itu bisa melekat dengan sempurna. Oke, untuk proses perakitan ini sudah selesai. Kita akan coba cek dengan charging. Ya, kita akan coba cas. Harusnya ketika dicas ini tanpa ditekan tombol power dia langsung muncul ke bagian menu. Nah, untuk arus ampernya dia normal. Ya, normal bahkan di atas 1 ampere ya tadi. Nah, ini tanpa kita pencet tombol power dia harusnya masuk ke bagian menu kalau misalkan memang iPad-nya ini masih sehat atau masih berfungsi dengan semestinya. Oke, ini kita masih menunggu untuk proses bootingnya. Sambil kita pantau untuk di arus ampernya ya, itu di atas 1 ampere, ini kategori yang normal. Nah, ini dia, alhamdulillah masuk ke tampilan menu ya. Berarti untuk penanganan di iPad ini berhasil ya, dan untuk proses charging juga berjalan normal. Oke, untuk di video kali ini cukup itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton dan assalamualaikum.